Hai guys, welcome back to Ngobrol Aja Podcast. Tempat kita ngobrolin keresahan sehari-hari. Daripada resah sendiri, mending kita ngobrol aja. Nah, hari ini gue ngobrol bareng Intan lagi. Hai Tan, gimana kabarnya hari ini? Hai, hari ini puji Tuhan sehat. Bagus. Menyenangkan hari ini? Ya, so far menyenangkan ya karena libur. Oh ya, ini kita recordnya pas lagi weekend, lagi santai. Nah, kemarin kan di episode pertama kita udah bahas terkait kebingungan arah hidup. Nah, pasti Ya. dalam prosesnya itu kita pernah kayak galau, kosong yang kita bahas kemarin lah. Terus seringkali perasaan kita tuh sangat dipengaruhi oleh keadaan di sekitar. Ya, benar. Kamu sendiri begitu nggak, Tan? Ya, kurang lebih seperti itu ya. Nah, terus untuk berpikir lebih rasional dalam menjaga batin kita agar lebih tenang, ada satu filosofi yang menurut gua menarik. Namanya stoicisme atau stoik. Oh, Biasa kalau di Indonesia lebih dikenalnya itu dengan filosofi teras. ya. Nah, menurutku stoicisme ini adalah coping mechanism yang dapat kita terapkan agar kita tidak stres dan pikiran itu lebih jernih dalam memutuskan sesuatu. Terkait stoicisme ini, kamu pernah dengar gak tentang filosofi ini? Aku lumayan sering sih dengar stoik ini. Sekarang juga kayaknya lumayan sering dimention orang-orang ya. Mungkin karena relate kali ya dengan kehidupan orang-orang. Pertama kali kamu dengar istilah ini dari mana, Tan? Pertama kali kayaknya sih dari beberapa konten ya di IG. Terus lebih mengulik setelah baca buku Filosofi Teras karya Henry Manampiring. Gitu. Jadi awal tahunnya karena iseng-iseng lihat buku kan di toko buku, terus kebetulan dia dipajang paling depan. Terus akhirnya ya beli karena penasaran. Pernah sih sekilas aku baca tentang buku itu ya. Iya, itu kayaknya pas COVID itu lagi banyak juga diomongin orang sih. Iya. Karena orang-orang butuh healing kali ya tentang kondisi COVID itu. Iya, karena kan nggak bisa ketemu banyak orang pas zaman-zaman pas era itu ya. Iya. Kalau Koko sendiri tahu stoik dari mana? Nah, dulu sih sering lihat di sosial media juga ya. Ya tadi sih di zaman-zaman COVID itu. Oke. Dan terus salah satu YouTuber, Ferry Irwandi, pernah bahas juga tentang stoikisme ini. Oh iya. Dan dia juga menerapkan itu dalam keseharian dia. Oh. Dan setelah gue baca-baca lagi, ternyata ini udah ribuan tahun loh, udah lama banget dan masih relevan sampai saat ini. Iya, benar. Apa yang kamu tahu tentang stoicisme ini? Tentang stoik ini, kalau dari buku Filosofi Teras itu dijelasin sih, kalau stoik ini udah ribuan tahun ada dan masih relevan diterapkan sampai saat ini. Dia lebih ke way of life gitu, jadi bukan ajaran agama atau doktrin atau gimana gitu. Iya. Salah satu filsuf stoik yang paling dikenal itu Marcus Aurelius. Dia adalah seorang kaisar Romawi dan penulis terkenal pada abad kedua Masehi. Kalau nggak salah judul bukunya Meditation. Oh, oke. Berarti ini udah lama banget ya? Iya, udah lama banget. Dan sekelasku baca sih ada beberapa tokoh terkenal ya dalam teori ini ya. Dalam iya, ada. Yang paling dikenal mungkin Marcus Aurelius ya. Karena dia juga buat satu buku kan. Iya, sebenarnya paling gede sih dia ya, pengaruhnya dia ya untuk paham ini. Oke. Terus apa lagi, Tan? Menurutku ya, stoik ini menarik sih. Karena dia ada yang namanya prinsip dikotomi kendali. Oke. Prinsip ini membedakan dua hal. Jadi ada hal-hal yang berada di dalam kendali kita dan ada hal-hal yang berada di luar kendali kita. Apa aja tuh? Nah, di buku Filosofi Teras ini dijelasin tuh hal-hal yang berada di dalam kendali kita itu contohnya pikiran kita, sikap kita, terus tindakan kita, terus kayak respon kita terhadap sesuatu hal.
Oke. gitu. Jadi kalau hal yang di luar kendali itu contohnya pendapat orang lain, Mhm. pemikiran orang lain, kondisi kesehatan kita secara menyeluruh, terus kematian, cuaca buruk, kemacetan, ya kurang lebih seperti itulah. Hal-hal yang nggak bisa kita kendalikan. Iya, yang di luar dari kita lah, yang eksternal ya, yang nggak bisa kita kontrol. Kita nggak bisa kendalikan. Iya. Nah, kalau dari prinsip ini mengajarkan untuk fokus pada hal-hal yang bisa kita kendalikan. Selebihnya ya lepaskan aja, karena itu kan kita nggak bisa kendalikan gitu. Jadi bukan kayak membuat kita pasrah sih, tapi untuk menggunakan energi kita secara efektif gitu. Contohnya misalnya ada orang nih berkomentar negatif ke kita, itu kan di luar kendali kita ya. Kita nggak bisa kayak mengubah pemikiran dia gitu, atau memaksa dia untuk mengubah statement dia gitu. Netizen. Ya kayak gitu. Nah, yang bisa kita kontrol itu bagaimana kita merespon komentarnya. Gitu. Misalnya komentar dia tidak begitu membuat kita jadi growth gitu, ya udah abaikan aja gitu. Yang aku tangkap sih begitu ya dari prinsip ini. Ya, menarik sih. Jadi kita fokus pada hal-hal yang bisa kita kendalikan. Ada hal yang menarik kan menurutku ya tentang stoa ini atau stoik ini. Jadi sebenarnya paham stoicisme ini udah gua terapin juga di dalam kehidupan sehari-hari, dan ini seperti relevan dengan ajaran agama yang gua pelajari sekarang. Oh, oke. Apa itu? Nah, dalam Buddhism itu diajarkan untuk berkesadaran, hidup berkesadaran. Jadi kita menyadari apa yang kita lakukan saat ini, sekarang. Oh, jadi lebih fokus ke apa yang kita alami sekarang. Iya, gitu. alami sekarang. Untuk hal-hal yang sudah berlalu, biarlah itu berlalu, yaitu masa lalu. Dan untuk hal-hal yang belum datang, yaitu masa depan, nggak usah terlalu dipikirin. Nggak usah terlalu stres juga. Jadi fokus apa yang kamu lakukan saat ini. Tentang perasaanmu, tentang apa yang kamu bisa kontrol. Menurutku ini mirip-mirip ya dengan konsep stoicisme ini. Iya. Makanya aku sendiri juga udah mempraktikkan ini dalam kehidupan sehari-hari juga. Kalau kamu sendiri ada nggak keterkaitan dengan kepercayaan agamamu dalam kehidupan? Aku pernah dengar sih satu kutipan ayat Alkitab ya. Ya. Ini aku sebut aja ya. Okay. Dia kutipannya dari Lukas 12 ayat 25 sampai 26. Jadi isinya gini, siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta pada jalan hidupnya? Jadi jikalau kamu tidak sanggup membuat barang paling kecil, mengapa kamu khawatir akan hal-hal lain? Itu jadi yang aku tangkap ya dari ayat ini lebih kayak menanyakan apakah kekhawatiran itu dapat mengubah atau mempengaruhi apapun dalam hidup kita gitu. Terutama kayak hal-hal kecil yang bahkan itu ada di luar kendali kita. Iya. Kurang lebih aku nangkapnya begitu. Dan menurutku ini stoik banget sih. Iya. Jadi kita kayak ya fokus aja yang mau kita kerjain gitu, nggak usah terlalu khawatir untuk hal-hal lain yang emang pada dasarnya kita nggak bisa ubah gitu. Iya. Setuju. Karena pada dasarnya apapun yang akan terjadi itu misteri sih emang. Iya. Mau gimana pun kita berencana, seperfect apapun, menurutku bakal selalu ada faktor X yang menentukan hasilnya. Iya, benar. Gue makin sadar sih dari paham stoicisme ini, ternyata banyak stres gue datang tuh dari hal-hal yang sebenarnya nggak bisa gue kontrol. Betul. Terlalu tenggelam dalam perasaan-perasaan. Aduh gimana ini, gimana itu, padahal hal-hal itu ya udah lewat atau masa lalu itu dan belum terjadi yang ada di masa depan. Iya benar. Overthinking aja sih jadinya. Tapi lucunya ya, justru hal-hal yang nggak bisa kita kendalikan itu yang malah kayak sering kita abaikan nggak sih? Iya, kadang iya sih. Karena mungkin emosi itu sudah menutupi logika kita kali ya. Jadi nggak rasional lagi gitu. Nah, ketika udah kebawa perasaan itu. Iya, kayaknya ya.
Pas waktu zaman-zaman COVID itu kan, Iya. kayak mungkin sampai sekarang juga masih sih ya. Jadi banyak orang berpendapat bahwa ketika kita menerapkan paham stoicisme ini atau stoa, Mhm. itu kita pasrah jadinya, hanya menerima aja apa yang sudah ada. Oh, oke. Eh, tapi yang gua pahami dari paham ini adalah, iya kita menerima, tapi menerima emosinya. Kita nggak terseret dalam emosi itu. Misalnya lagi sedih nih, Mhm. kita nggak terpuruk banget dalam kesedihan itu. Tapi Iya. cukup kita hanya menyadari, oh kita lagi sedih, kita lagi merasakan ini loh. Setuju sih. Ya, dan Setuju. fokus apa yang bisa kita lakukan ke depannya. Ya, benar. Nah, menurut gua stoa ini bukannya pasif, hanya menerima. Iya. Tapi lebih menyadari dan aktif untuk memutuskan hal-hal rasional ke depannya. Kalau Kocan sendiri, contohnya gimana tuh? Nggak pasif dan hanya menerima aja itu gimana maksudnya? Nah, misal gimana ya? Analoginya gini deh. Hmm. Eh, misal motor gua nih hilang misalnya. Oke. Oke, Mhm. gua sebagai orang yang motornya hilang, Hmm. gua menyadari motor gua hilang. Ya. Sedih dong, Ya. kecewa. Kok bisa hilang sih? Kenapa sih? Mhm. Nah, ketika perasaan itu muncul, kita menyadari, oh, gua lagi sedih nih. Gua Mhm. lagi merasa kehilangan motor gua. Dan Hmm. ketika itu, oke, motor gue hilang. Terus apa nih yang bisa gue lakuin? Nah itu titik itu menurut gue yang menjadi pahamnya stoa ya. Jadi kita nggak Nggak fokus di rasa sedihnya itu. Oh, oke. Jadi kita bukannya merengek, menangis atau apapun itulah yang sifatnya nggak jadi solusi lah. Nah ketika Ya. gue menyadari motornya hilang, oke, gue mesti ngapain nih? Lapor polisi, gue cek CCTV Mhm. atau cek tetangga di mana motor gue, cek Iya. security mungkin, apapun yang bisa gue lakuin untuk mengembalikan motor itu. Setuju sih. Dan setelah banyak usaha yang gue lakuin dan ternyata motornya nggak balik atau segala macam, ya hal nggak bisa balik lah intinya. Oke, berarti gue terima motornya hilang. Nah, ketika motornya hilang pun nggak bisa balik, ya udah gue beli yang baru kah, atau gue pakai transportasi umum dulu kah. Nah Hmm. itu yang gue pahami ya dari konsep stoa ini. Jadi bukannya pasif nerima, oh ya udah motor gue hilang, ya udahlah nggak apa-apa, nggak gitu juga. Nggak ada usaha Nggak sama ada usaha sama sekali sekali gitu ya. nggak, ya. Aku sih nangkapnya kayak gitu juga sih kok. Iya, iya, Jadi kayak bukan pasrah sih. iya, iya. Lebih ke setelah ini apa yang bisa dilakukan ya gitu. Dan kalaupun misalnya setelah kita melakukan suatu usaha hasilnya nggak sesuai ekspektasi, ya sudah terima aja gitu. Setuju. Kalau aku nangkapnya sih seperti itu. Ya, sejauh pemahaman gue gitu ya. Hmm. Ya kita bisa marah, bisa kecewa, bisa sedih. Tapi jangan perasaan itu membawa kita ke hal-hal yang nggak diinginkan. Mhm. Iya, benar. Jadi berdampak negatif nantinya. Iya. Sepemahaman gue gitu ya untuk stoa ini. Nah kalau ngomongin praktiknya Tan, Mhm. lo sendiri ada nggak cerita-cerita di mana lo nerapin paham stoa ini, stoicisme ini? Nerapin stoa mungkin kurang lebih sama ya pengalamannya sama Koko. Oke. Kayak 2 bulan yang lalu aku ada ngalamin satu kejadian. Jadi aku ada kehilangan suatu barang yang menurutku ya lumayan berharga. Terus ya panik dong. Pas sudah tahu hilang, panik terus ya coba cari-cari itu barang kira-kira masih bisa ketemu atau enggak gitu. Oke. Dan setelah itu aku menyadari kalaupun kehilangan barangnya ya udahlah, nggak terlalu overthinking gitu. Ya setelah itu ya udah, kayak gitu. Untuk hal-hal yang kamu anggap berharga, harusnya ada, aduh gimana nih, kita ada nggak usaha-usaha udah? Ada dong, kan Cari. pas panik kan kita otomatis nyari dong. Oke. Cari terus ya coba-coba inget posisi terakhirnya di mana. Tapi setelah kita udah berusaha barangnya nggak dapat, ya udah menerima aja kalau emang barangnya udah hilang. Dan
nggak usah overthinking juga gitu. Kalau Koko nerapin stoik itu pas momen-momen apa kok? Apa ya? Jadi berapa kayak minggu lalu lah, Mhm. minggu lalu ya. Jadi gua naik motor ya biasa ke kantor. Oke. Dengan naik motor, cuaca masih aman nih. Oke, jalan. Setengah jalan, ternyata hujan. Oke, Oke. aman. Hari lagi hujan, gimana tau? Gue naik motor, ya udah, gue pakai jas hujan dong. Nah, terus jalan bentar, macetnya parah banget. Lengkap banget ya. Belum sampai situ. Macetnya parah, jalannya becek, rusak. Oke. Terus setelah semua ini terjadi, ternyata gue telat sampai ke kantor. Oke. Terus Ya. gimana tuh Koko? Pas momen itu gimana? Ya perasaannya, ya goblok lu. Coba lu berangkat agak pagi tadi. Oh, oke. Dan ya udah, ya ada kecewa, ada sedih. Oh. Terus gue pikir lah, ya udahlah, berarti bulan depan gue bakal terima gaji yang agak dipotong sedikit. Oh. Dan ya it's okay. Gue juga nggak berusaha untuk merubah keadaan saat itu ya. Oh. Ketika hujan, macet, jalan becek. Kayak kata Cinta Laura, becek, Oh becek. iya, tahu. Nah ya udah, berarti ya gimana caranya gue bisa sampai kantor selamat tanpa kekurangan satu hal apapun ya at least gue sampai kantor dengan selamat lah. Oke. Karena dengan keadaan itu kan gue bisa aja kecelakaan atau segala macam ketika gue buru-buru sampai kantor. Oh iya. Jadi gue lebih mikir mengutamakan diri untuk sampai kantor dengan aman. Gitu. Oh. Juga gitu. Tapi dengan menerapkan itu kita jadi lebih tenang nggak sih kok? Iya. Iya kan? Jadi fokus ke apa yang bisa kita kontrol aja sih, nggak usah terlalu, aduh macet nih, gimana ya, panik segala macam, nggak usah gitu sih. Jadi karena kalau mengeluh juga terlalu banyak energi yang kita habiskan gitu. Iya. Ya dan buat apa juga sih? Iya betul. Mau ngomel juga ngomel ke siapa? Ngomel ke jalanan. Gitu sih. Iya. Aku mau cerita sesuatu yang menarik. Oke. Ini pengalaman waktu kuliah sih. Pas awal banget kuliah semester 1. Nah kebetulan kan dulu aku ngambil jurusan matematika kan. Iya. Jadi pas awal-awal semester tuh masih belajar kayak mata kuliah MIPA. Jadi fisika, kimia, geologi kita masih belajar di awal-awal semester. Jadi pas awal kuliah kita ada mata kuliah fisika umum. Jadi pas pertemuan pertama tuh ini bapak dosen ya. Jadi bapak itu tiba-tiba nanya nih pertanyaan yang menurutku lumayan filosofis. Terus beliau mau menanyakan apa itu masalah. Masalah, gitu. oke. Terus kita bingung dong, kayak ini mata kuliah fisika kok tiba-tiba pengertian masalah sih gitu. Terus ditanya dong beberapa teman-teman kan, ada yang jawab masalah adalah sesuatu yang harus diselesaikan, harus dicari solusi gitu-gitu. Nah tiba-tiba bapak itu ngambil ngambil penggaris, ngambil spidol. Oke. Ngambil spidol, terus gambar garis bilangan di papan tulis. Yeah. Terus dia buat garis bilangannya range-nya 0 sampai 10 gitu. Jadi dia kasih tanda di angka 10, titik 10, dia kasih tanda di titik 7 gitu. Dia buat keterangan di titik 7 itu kenyataan, terus di titik 10 itu ekspektasi. Oh, ada jarak di sana ya? Ada jarak di sana. Okay. Nah, definisi masalah dari situ kesenjangan antara harapan dengan kenyataan, dengan ekspektasi. Kan hasilnya tadi kan di 7 tuh. Ya. Ekspektasinya 10. Itu kan ada kesenjangan ya. Gitu. Jadi yang aku tangkap ya dari apa yang dijelaskan Bapak itu, masalah itu tergantung ekspektasi kita juga. Gitu. Jadi stoik di sini tuh lebih ke membatasi ekspektasi kita sejauh apa. Ya benar juga gitu. Ketika ekspektasi kita terlalu tinggi dan kenyataannya nggak sesuai ekspektasi, ya jadinya sedih tadi sih. Iya. Jadi kecewa segala macam. Nah,
misalnya nih, kita misalnya startnya dari nol ya. Mhm. Ibaratnya kita udah tahu lah kayak gambaran kira-kira hasilnya di range berapa gitu. Tapi kita ekspektasinya kejauhan gitu. Hmm. Nah kalau kayak gitu kan kita kecewa dong kalau misalnya ekspektasi itu nggak sesuai sama kenyataan Iya. gitu. Jadi ya apa ya, kayak ini deh, quotes yang populer sekarang gitu. Hmm. Do your best and let God do the rest. Nah, Kita lakuin aja dulu yang terbaik, sisanya biar Tuhan yang ngatur lah gitu. iya. Bukan nggak berusaha Iya. gitu, Benar-benar tapi sih. ya sisanya hasilnya itu tergantung Tuhan juga, kita nggak bisa ubah gitu. Iya. Benar. Ada keterlibatan banyak pihak untuk mencapai satu titik. Apa yang terjadi saat ini gitu. Iya. Faktor. Ada banyak faktor X ya. variabel. Banyak variabel ya. Iya. Jadi variabel ini kan kita nggak bisa tentukan. Kita nggak bisa kontrol. Iya betul. Nah ini menurut gua yang jadi poin sih ya. Jadi kembalilah ke diri sendiri, apa yang bisa kita kontrol. Iya betul. Ya intinya mah tetap berusaha aja nggak sih? Ya, kita berusaha ya. Kalau soal hasilnya ya belakangan lah itu urusannya gitu. Ya, setuju. Ya. Jadi sebenarnya dari hal-hal kecil pun kita belajar ya tentang Stoa ini dan Iya. ya sebenarnya itu udah kita lakuin sehari-hari. Cuma mungkin konsep Stoa ini baru muncul aja, baru kita tahu. Iya betul. Kita cukup kendalikan diri sendiri kita. Ya. Dan itu bisa kita terapkan sih sebenarnya di kehidupan kita sehari-hari. Ya. Karena hidup itu emang nggak selalu sesuai rencana. Betul. Iya. Kalau selalu sesuai rencana, Itu mah jalan tol ya. Terlalu mulus. Terlalu mulus hidup ini. Nggak ada esensinya dehnya. Justru dari situ pembelajarannya sih. Bener sih. Dan kayaknya ya memang nggak semua harus kita tanggapi juga. Contohnya nih, kita sampai overthinking memikirkan pendapat orang lain gitu. Yang mungkin pendapat orang lain itu 2 hari, 3 hari dia bisa lupa juga. Ya. Karena benar. kayaknya kita nggak sepenting itu juga sama orang lain gitu. Ya. Karena masing-masing orang juga punya masalah kan. Benar. Apapun yang kita lakuin ya udah 2-3 hari udah lewat aja lah buat orang. Iya. Kecuali mungkin orang-orang terdekat kita ya. Kalau buat orang-orang yang ada di luar, ya udahlah gitu. Ya udahlah gitu. Dan kita pun mungkin ke orang seperti itu nggak sih? Iya, setuju. Kita tidak Setuju. sepenting itu buat orang lain dan Iya. mungkin orang lain sebenarnya nggak sepenting itu juga buat kita gitu. Ya. Karena kita juga punya problemnya sendiri buat di-solve. Iya benar. Nggak terlalu penting mikirin orang lah. Ya kayak kerisauan kita sekarang kan itu masalah di dalam diri kita ya. Iya. Gitu. Kayaknya setiap orang ngalamin itu. Jadi kalau menghabiskan energi untuk memikirkan pendapat orang, komentar orang gitu, itu terlalu sia-sia sih. Oke. Menarik. Oke, kayaknya sampai situ aja Tan untuk pembahasan kita kali ini tentang stoicisme. Oke. Seru banget. Seru banget. Semoga teman-teman juga ya dapat manfaat lah ya dari pembahasan ini. See you di next content. Belum tahu kita mau bahas apa? Mengalir aja dulu ya. Bayar aja sih. Oke, bye-bye guys. Bye guys.